Semestinya satu abad Nahdlatul Ulama hadirkan Al-Arba'in fi Nahwi was-Sarfi wal Lughat, yang saat ini semua orang baru booming membahas tentang Al-Arba'in fi Nahwi was-Sarfi wal Lughat, sebuah terobosan untuk mempermudah kaula muda, generasi-generasi milenial untuk menerobos sebuah keilmuan. Saya ini sudah mengadakan penelitian lebih dari 22 tahun, sehingga menurut saya daripada kamu terseok-seok judulnya Imriti Alfiyah, dan itu pun nggak jaminan kamu bisa baca kitab kuning, lebih baik pakai metodologi Arba'in ini. Hanya 40 hari setelah itu seperti eksekusi. Aku yakin beres itu. Yang biasanya Nahwu Sharaf Lughat harus ditempuh Jumiyah 1 tahun, Imriti 1 tahun, Alfiyah tidak cukup 1 tahun, Ibnu Aqil 1 tahun, 4 tahun. Sama halnya seperti Guru Gembul, teman-teman, di mana dia selama ini merasa mungkin jadi YouTuber yang paling logis, paling rasional, paling kritis gitu ya. Tapi ketika dihadapkan langsung dengan orang yang memang belajar logika, ternyata kan kita udah tahu sendiri hasilnya gitu ya. Ibarat dosen diskusi atau debat dengan anak TK gitu kan, dirujak habis gitu. Minggu ini para santri yang aktif di media sosial dihebohkan dengan seorang sosok kiai. Beliau alim ya, pengarang satu metode di dalam Nahwu Sharaf, yaitu Kiai Haji Muharrar Khudhari. Beliau mengarang metode Al-Arba'in. Cuma akhir-akhir ini banyak kritik tajam kepada beliau, karena memang apa yang dikritisi oleh para santri ini sesuai dengan kompetensi beliau di dalam bidang ilmu Nahwu dan Sharaf, teman-teman. Paling tidak ada 4 hikmah, teman-teman, yang bisa kita ambil, kita petik dari viralnya Kiai Haji Muharrar Khudhari. Yang pertama, yaitu pesan daripada beliau sendiri, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan terjatuh juga. Jadi, secerdas apapun kita merangkai kata untuk membranding diri kita sendiri, bahwa kita ini adalah orang yang ahli dalam satu masalah, maka akan Allah nampakkan juga. Sama halnya seperti Guru Gembul, teman-teman, di mana dia selama ini merasa mungkin jadi YouTuber yang paling logis, paling rasional, paling kritis gitu ya. Tapi ketika dihadapkan langsung dengan orang yang memang belajar logika, ternyata kan kita udah tahu sendiri hasilnya gitu ya. Ibarat dosen diskusi atau debat dengan anak TK gitu kan, dirujak habis gitu. Nah, sama halnya seperti Kiai Haji Muharrar Khudhari ini, teman-teman, gitu ya. Branding yang beliau bangun, Al-Arba'in, bahkan di beberapa video beliau sampaikan bahwa metode ini lebih baik daripada Jurmiyah, kemudian juga Imriti, bahkan sampai Alfiyah Ibnu Malik, Ibnu Aqil, dan lain sebagainya, teman-teman. Ya, padahal kan semua ilmu Nahwu Sharaf saya yakin bersumber dari situ. Gitu ya. Adapun kita membuat metode itu hanya untuk memudahkan saja, dan kita tidak mungkin bisa menghapus syarat menuntut ilmu. Salah satunya adalah tuluz zaman, yaitu butuh waktu yang panjang. Jadi kalau misalnya kita mengatakan 40 hari bisa paham Nahwu Sharaf, rasa-rasanya mustahilul adi itu ya, teman-teman. Secara adat itu mustahil ya kalau memang sampai paham. Tapi kalau hanya sekedar hafal, karena beliau juga punya metode Arba'in, ya kalau sekedar hafal mungkin bisa. Tapi kalau sampai paham, rasa-rasanya perlu waktu gitu ya, teman-teman. Ya, kita yang di pondok tahulah bagaimana tingkat kesulitan belajar Nahwu dan Sharaf gitu ya. Nah, ini yang pertama ya. Kemudian hikmah yang kedua, pentingnya guru dan sanad. Nah, di sini teman-teman, jadi kita ini tidak cukup hanya belajar Nahwu Sharaf, menguasai Nahwu Sharaf, kemudian kita serampangan baca kitab seenaknya, nggak bisa. Ya, disitulah pentingnya guru, wa irsyadi ustadzin, dan juga pentingnya sanad, al-isnadu minad-din, aulal isnad laqala man syaa ma syaa. Ya. Contoh misalnya seperti belajar Ihya Ulumuddin ini, kalau nggak ada guru ya kejadiannya akan sama seperti Kiai Muharrar Khudhari. Mungkin merasa sudah paham Nahwu Sharaf, kemudian baca kitab serampangan akhirnya kan. Ini baru mukadimah, apalagi nanti di halaman-halaman berikutnya atau di materi-materi yang lain itu akan lebih sulit dan rumit lagi Ihya Ulumuddin ini. Makanya di pesantren-pesantren itu sangat jarang sekali ya, kecuali memang yang kelas-kelas kelas-kelas Mahad Ali gitu ya, yang mempelajari Ihya Ulumuddin. Itu kalau kelas mubtadi ya, kelas ibtidah, kelas tanawi itu masih jarang, bukan bahkan nggak ada gitu ya. Apalagi di pesantren modern ya, itu biasanya tidak sampai ke Ihya Ulumuddin gitu, teman-teman. Kenapa? Karena memang sulit gitu, perlu sanad, perlu guru gitu ya, teman-teman.
Kemudian hikmah yang ketiga, kritik itu penting teman-teman ya, karena jangan sampai kita ini terlena di dalam kesalahan. Kita merasa kita ini ahli dalam satu hal, ternyata kita banyak kesalahan di dalam sesuatu yang kita ini merasa ahli di situ. Gitu ya, ini sangat penting sekali. Bahkan kan menyebar ya video bahwa Kiai Muharrar Hutori ini sangat kental dengan watak nahwu sorof gitu ya. Maksud watak nahwu sorof itu kan kita udah tahu lah di pesantren kan nahwu sorof itu kan wataknya sombong kan begitu ya. Ketika misalnya Ibnu Malik ya, dan ini diabadikan di dalam bait nazomnya itu, fa'iqatan alfiyata bani mu'ti gitu kan, merasa alfiyah yang beliau karang yang 1000 bait ini itu lebih baik daripada alfain ya, 2000 baitnya Ibnu Mu'ti. Tapi beliau segera menyadari gitu, beliau segera menyadari bahwa bisa bikin haizun tafdila mustaujibun tsana'iyal jamila. Jadi Ibnu Malik kan dalam satu kisah ya, beliau lupa hafalan yang mau dikarang, karena kan para ulama itu kalau mau ngarang kitab itu bukan nyusul, tapi memang udah ada di kepala baru dituangkan ke kitab. Gitu. Nah, ketika menulis bait nazom fa'iqatan alfiyat ibni Mu'ti ya, merasa lebih baik metodenya, bukan dirinya ya, metodenya merasa lebih baik daripada metode gurunya, maka seketika itu hilang semua apa yang mau dicatat oleh Ibnu Malik. Kemudian beliau menziarahi gitu ya, berziarah ke makam gurunya dan meminta maaf kepada gurunya, meminta ampun kepada Allah. Dari situ beliau kembali lagi ingatannya sehingga menuliskan satu bait susulan, wahwa bisabqin haizun tafdila mustaujibun tsana'iyal jamila. Walaupun demikian, walaupun metode ini lebih baik, tapi metode ini tidak akan pernah lahir tanpa pendahulu, tanpa guru, yaitu Ibnu Mu'ti. Makanya ada satu pepatah yang sangat familiar, al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal mubtadi. Kemuliaan itu tetap bagi orang yang memulai, walaupun generasi setelahnya itu lebih baik, lebih utama, lebih bagus, lebih perfect dan lain sebagainya. Nah, ini yang penting teman-teman. Nah, jadi mudah-mudahan kritik-kritik yang ditujukan kepada Kiai Muharrar Hutori ya, ini sebagai batu sandungan untuk beliau agar bisa meningkatkan lagi kredibilitas lah gitu kira-kira di dalam ilmu nahwu dan sorof. Karena kalau sudah begini, bagaimana nanti orang percaya dengan metode arba'in sementara beliau sendiri banyak kesalahan-kesalahan mendasar yang beliau lakukan ketika membaca kitab, dan itu baru di muqaddimahnya saja teman-teman ya. Kemudian yang keempat, hikmahnya itu teman-teman ya, siapapun kita harus tabayyun. Ya, artinya apa? Jangan sampai kita menerima informasi tanpa verifikasi dan juga validasi. Ini sering saya sampaikan. Contoh seperti misalnya Kiai Muharrar itu sampai bilang amit-amit nama anak Ubaidillah itu. Nah, nama Ubaidillah itu bagus, Kiai. Ya, Ubaidillah itu kan artinya hamba Allah yang kecil. Adapun misalnya nama itu digunakan untuk berbuat jahat, apakah itu merusak makna yang terkandung di dalam nama Ubaidillah itu sendiri? Dan ternyata di dalam kitab-kitab nasab, bahkan di dalam kitab-kitab yang itu dijadikan rujukan utama ya oleh Kiai Imad seperti Asy-Syajarah Al-Mubarakah, kemudian kitab Tahdzibul Ansab, itu banyak sekali anak cucu keturunan Nabi setelah pasca Karbala memberi nama anaknya itu dengan nama Ubaidillah. Kayaknya sampai ratusan itu ya, walaupun nggak sampai ribuan, sampai ratusan anak cucu keturunan Rasul, baik dari Al-Hasani maupun dari Al-Husaini, yang memberi nama anaknya itu dengan nama Ubaidillah. Jadi masa iyalah kita sekelas santri ya, sekelas kiai, ketika terima informasi langsung kita telan mentah-mentah, apalagi sekarang kan ya era keterbukaan, semuanya bisa diakses gitu ya teman-teman. Wallahu a'lam.